Dan ternyata di stasiun Kiara Condong juga akan dibangun semacam sky bridge. Ini baru berapa persen ini jalannya? Ini pertanyaannya, kalau nanti ada semacam kayak sky bridge atau entah apa itu namanya, ntar di sini dikasih travelator juga atau enggak ya? Dan disambut dengan hawa dingin di Kiara Condong. Lah, perasaan waktu itu bisa keluar masuk lewat situ, udah dibobok aja nih. Pangling aku. Sayang ya, kita sampai di sininya malam. Di sini kita bisa lihat untuk di peron tinggi antara jalur 6-7 existing sudah mulai pasang keramik. Untuk progres kanopi yang paling lumayan menonjol tuh yang di jalur antara 5 sama 6. Tinggal saya doang nih yang masih berkeliaran di peron, biarin aja lah. Namanya juga baru turun dari kereta, masa ditegur kan nggak masuk akal. Jadi, oh ya bener, untuk flow keluar masuk di pintu utara itu dipindah menjadi di sebelah situ. Terakhir waktu saya naik Kutsel tuh kan keluar masuknya dari sebelah sana tuh. Pantes kok dibobok, ternyata sudah dipindah. Coba kita akan menelusuri ke peron sisi selatan. Saya harus keluar dulu untuk cetak tiket, ntar masuk lagi deh di kereta yang di seberang sana. Tapi pertanyaannya, ini turunnya lewat mana ya? Oh, bisa. Duh, gak bahaya toh. Ya, kita keluar yuk. Tapi cetak tiket dulu nanti. Nah, satpamnya ngeliatin saya mulu. Biarin aja lah, saya mah nggak takut. Dia kan juga makan dari duit penumpang ya. Ini dia jalur 4-nya dikorbankan. Untuk apa dikorbankan jalur 4-nya? Yap, ini dia. Sepertinya untuk perluasan peron. Jadi dengan menumbalkan jalur 4 itu nanti di antara jalur 3 sama 5 nampaknya nanti akan jadi peron tinggi yang lebar. Nah, ini kabel-kabelnya ini. PT YPR. Boleh ini kalau dikorbankan satu jalur demi peron tinggi. Saya sudah melakukan boarding di sisi selatan. Jadi memang untuk tempat check-in maupun boarding di sisi selatan tidak seluas dan tidak sebesar yang di sisi utara ya. Dan di sisi selatan itu setahu saya hanya bisa untuk drop off saja. Tadi saya lihat kalaupun ada tempat parkir itu ya nggak seluas yang sisi utara. Tapi intinya saya suka untuk boarding di stasiun Kiara Condong ini bisa dilakukan di dua sisi. Kalau mau milih selatan boleh, sisi utara juga boleh, tapi tidak berlaku untuk kayaknya kereta lokal, hanya di sisi selatan saja. Inilah untuk peron jalur 1 setelah direvitalisasi. Ini peronnya bukan peron tinggi tapi peron tanggung.
Cibatu jalur di Braga. Selamat jalan, selamat sampai tujuan. Peronnya nanggung dan kita lihat penumpang lokal Cibatu Garut sampai berdiri. Untuk pemasangan ubinnya atau granit ini ada yang belum kelar. Guiding block juga sama. Di sini uniknya adalah dindingnya itu pakai kayak ornamen kayak mirip batu bata gitu loh. Dan ini beneran kayaknya batu bata, cuma modelnya beda sedikit lah. Nah, ini dia untuk Roman granit. Dengan dimensi atau ukuran 30 x 30 cm. Saya baru akan menyeberang ketika lokal Garcip ini berangkat. Itu juga keretanya masih jam 10 lebih 10. Ini baru 21.35. Kita lihat peron jalur 56 existing. Ini untuk granit-granitnya sudah banyak yang dipasang. Guiding block tinggal dikit lagi. Wah, ini kalau malam-malam noise-nya ampun dah. Sama juga HP kentang. Ini bangun apa namanya, kanopinya nanggung banget asli. Udah bangunnya nanggung, terus progresnya juga agak lama asli. Ini malah kebalap sama yang di Andir. Ini untuk penumpang kereta Kahuripan ini banyak sekali, karena ini bisa dibilang the one and only, satu-satunya kereta murah rakyat Bandung sampai dengan Blitar, lebih tepatnya dari stasiun Kiara Condong, karena harga tiketnya 80.000 itu baru sampai Lempuyangan ya. Kalau sampai ke Blitar saya tidak terlalu hafal berapa harganya. Ini opsi yang tepat jika naik Cikuray terus berganti Kahuripan di stasiun Kiara Condong dengan waktu transit 1 jam, bisa menekan kos atau biaya lumayan banyak ini. Dan jam berangkat Cikuray lanjut Kahuripan ini juga enak untuk kaum PJKA. Jadi kalau rekan-rekan itu yang dari Jakarta ke Jogja ya ke bagian tiket Bengawan, dan kalaupun ke bagian tiket Bengawan itu males bangun pagi, nanti bisa memanfaatkan cara seperti ini, apalagi untuk PJKA. Dan untuk arah sebaliknya saya tidak merekomendasikan ya, terutama untuk yang mau ketengan, misalnya nggak kedapatan Bengawan, mau keteng Kahuripan lanjut Cikuray, karena Cikuray sampai di Jakartanya udah siang, auto telat masuk kerja. Ya ini satu-satunya cara yang lumayan enak untuk PJKA ke arah timur dengan harga yang murah. Kalau saya misalkan mengikut Progo dari Pasar Senen ke Lempuyangan jatuhnya mahal, 190.000 sampai 200 berapa. Ini cuma total 125.000. 2 kereta transit di sini.